Oke. Kemarin sampai baru 531 sih Pak, sampai dibahasnya. Bapak udah terlihat belum Pak? Bapak, Oke. Excel aja, Excel aja. Excel, Excel, oh, Excel. maaf Pak, semuanya untuk PDF. Bukan, bukan. Saya pingin Julio pakai Excel sekarang. Oh, saya buka Excel sekarang. Ya, Oke, ini Pak. Excel kosong Pak. ya kosong. Ya, sebentar. Oke, Oke, sekarang kamu buat bulan, bulan di situ atau triwulan, triwulan. Tulis triwulan. Oke, di bawahnya T1. T1. Oke, T2, T3, T4, T4 buat 3 kali. 3 kali ke mana Pak? Ke bawah. Ya, Udah Pak. Udah Pak. oke. Terus aktual sales. Sini ya. Ya, oke. Itu 50, 25, 30, 40, terus 60, 40, 40, 50, 70, 50, 55, terus 75. Oke, nanti soal forecasting ujiannya seperti ini ya. Soalnya nanti seperti ini. Bahwa saya akan memberi soal seperti ini, nanti teman-teman mengerjakan dalam waktu
30 menit. Gitu. Bagusnya online apa offline? eh ter, eh, Tergantung bisa ya apa aja. Tahun depan teman-teman mas belum liburan kan? Ada yang di luar daerah nih. Kalau nggak salah ada yang udah itu Pak, ada yang punya rencana buat pulang kampung. Oh ya. Yang pulang kampung siapa aja nih? Kasih Julio nanti kasih tahu ya teman-teman yang mau pulang kampung, boleh ujian dulu sebelum pulang kampung. Ya, oke Oh, ya. berarti UASnya setelah tahun baru Pak atau gimana? Ya, UASnya eh UASnya sebenarnya dari tanggal 18 sampai tanggal 30 sebenarnya bolehnya. Masukkan nilainya dari sampai tanggal 6 Januari. Oke, Oh, oke. sekarang sekarang hari ini kita membahas beberapa soal dulu ya. Oke, nanti contohnya ini. Sekarang saya mau lihat kemampuan Yulio mengerjakan dengan metode naif dan MA2. Naif dan MA2 tulis dulu di bawahnya. Dengan menggunakan metode naif, metode naif dan MA2 lalu dievaluasi dengan MAD dan MPE, Dan apa Pak? MAPE. Oke, tentukan metode mana yang lebih baik. Oke, terus soal nomor 2. Bukan soal nomor 2-nya. Itu kan 1A. 1B-nya Oh, dengan seasonal index tentukan ramalan pada T2 tahun depan bila diperkirakan penjualan tahun depan adalah 300. Oke. Ya, coba saya tunggu ya. Ini dihitung dianggap jam 11. Kayak bisa nggak, Yulio? oke Pak. Mari teman-teman kita bantu dengan doa. Oke, kalau naif itu gimana, Yulio? Cara ngitungnya? Ramalan besok sama dengan penjualan hari ini. Kita jualan nih. Hari ini laku 10. Besok kita jual perkirakan 10. Hmm. Ternyata lakunya 7. Besoknya lagi kita bawa 7. Gitu. Itu naif. Di sebelah aja di tabel D. Di tabel D. Oh, di sini ya. Ya, naif. Ya, gimana caranya? Di T2, dimulai T2, T2. Pak di T2 sini jadi di sini 50 ya Pak di itu satu. kalau situ nggak tahu kan ramalan kemarin nggak tahu. Oh,
Ya. Itu jadi berapa coba? 50, Pak. 50 betul. 50. Bawahnya Eh, 25. 2, 25. 25, Pak. Ya. Terus bawahnya berapa Julio? 30, Pak. 30. Ya, betul. Sampai bawah. Berarti seterusnya sama ya, Pak? Ngikutin ini. Iya, sama. Betul. Oke. Nah, ini metode naif. Nah, terus alat evaluasinya ada absolute deviation, yaitu selisih antara aktual dengan forecastingnya. Ramalan yang bagus adalah ramalan yang dekat kan, ya kan? Hmm. Tapi kita Ya, kasih Pak. absolut biar tidak saling meniadakan. Jadi kalau selisihnya +2, terus selisihnya -2, selisihnya +3, nanti kalau dijumlahin selisihnya jadi kecil, padahal tidak kecil. Makanya di sebelah naif ditulis AD, Mas. Di sebelah naif ditulis AD. Absolute deviation. Ya. Nah, ya. Itu caranya gimana? Itu sama dengan di bawahnya, sama dengan di bawah. ABS ya, Pak. Nah, sama dengan ABS buka kurung eh, aktual bukan Oh, C4 C4 ini. ya dikurangi minus ya ramalannya. Hmm. Klik ya tutup kurung. Oke, tarik tarik. Nah, di bawahnya MAD MAD-nya adalah average dari atas-atasnya. Karena MAD itu adalah mean absolute deviation. Oh, jadi sini average ya, Pak? Ya, isi di situ. Mean sama dengan bukan minus. Hmm. Dengan Mean oh di situ gak dia average artinya average. Ya, buka kurung. ini ya, Pak? Ya, ya, betul. Eh, Bukan E14. eh, Iya, iya betul E14 ya. iya Ya sampai betul. itu. Ya, ya. Dan cukup dibuat dua belakang koma aja. Di view kalau nggak salah ya. Apa home. Di home. Bukan. Ini salah. Nah itu tuh. Mana belakang koma mana? Nah ya Ini. itu. Ya betul. Oke. Ini metode naif. Terus di
eh sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. MA2. MA2. Kalau MA2 apa MA2? Rata-rata dari dua sebelumnya, ya kan? Jadi kita baru bisa meriksa di T3 ya, Ini. ya kan di T3. Ya, oke. Jadi di T3 itu ramalan kita berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak teman-teman? Berapa ramalannya? Oh, Sama dengan Dua 37,5 Pak. puluh lima bukan? 37,5, yaitu 75 bagi 2. Kan dua sebelumnya yang T1-nya 50, T2-nya 25, maka di T3 ramalannya 75 bagi 2. Ya betul ya. Tahu gak Matthew 75-nya dapat dari mana? dari ini Pak, actual sales T2 sama naik. Ya, ya betul. Nah, janjian kita, kita belum pernah janjian ya. Sudah ya, Jan- sudah ya. Janjian apa Pak? Kalau dulu waktu kuliah di UGM, saya waktu S1 eh, 2,1 hari sama dengan 3 hari. Tapi pas di UI 2,12, 2,6 hari 3 gitu. Apa kelemahannya coba? Saya udah cerita belum? Belum ya? Saya belum pernah cerita bahas itu ya. Sudah kan? Belum Pak. Ya. Jadi kelemahannya kalau semuanya kita naikin, naikin. Misalnya ada ini kan ada berapa peramalan itu. Misalnya ada 5 hari yang semuanya upgrade, markup-nya terlalu besar, markup-nya jadi terlalu besar. Sedangkan eh, apa? Kalau kita tidak markup mungkin hanya selisihnya 3 hari. Nah dari situ saya pikir kita pakai model UI aja. Jadi ini 50 tambah 25 jadinya 37,5 ya. 37,5 kan? Nah, artinya di situ ditulis saja 38. Di ini Pak, di sini. Ya. Ya, 38. Kenapa 38? Karena 37,5. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar banget. Oke, tunggu sebentar. Coba lanjutin ke bawahnya, Yulio. Oke Pak.
Oke. Nah, lakukan yang sama dengan tadi. Di bawah dong, di bawah. Di bawah, di bawah. Nah, ya mulai situ. ABS, aktualnya. Oke. Aktual, bukan, bukan. Di T3 dong, di T3 dong. Yang 30 met. Yang 30. Ya, 30 Nah, kurangi, bukan D5. Kurangi G. Kan yang dievaluasi MA2-nya. Kurangi 38 met. 8. Yang 38. Ya, Nah, betul. Tutup kurung. Oke, tarik. Ya, di rata-rata sekarang. Oke. Nah, kalau lihat dari sini, mana yang lebih baik? Naif apa MA2? MA2. MA2, Pak. MA2. Karena lebih kecil ya. Nah, kemarin saya bilang kan, kalau AD gini tidak menggambarkan simpangannya, maka orang pakai SE, square error. Yang square error itu selisih 1 dikuadratin jadi 1, selisih 2 dikuadratin jadi 4, selisih 3 dikuadratin jadi 9. Jadi setiap selisih itu dihukum lebih besar. Tapi di soal saya kan nggak ditanyain kan? Ya nggak? Di soalnya kan tidak ditanyain. Soal saya sudah saya lakukan dari tahun-tahun 2010 itu. Waktunya sangat cukup. 30 menit itu sangat cukup. Yaitu mengerjakan sesuai yang saya tanyakan aja. Nah, saya kan menanyakan yang berikutnya kan dengan metode MAPE, ya kan? Evaluasinya kan. Iya, Pak. Ya, jadi di F itu dibuat APE-nya. Ya, caranya itu absolute deviation-nya dibagi dengan aktualnya. Satu, Pak. Bukan ya 25 dibagi Ini pakai rumus. sama dengan buka kurung ya 25 bagi Eh, ya begitu ini. Bagi. ya dibagi aktual. Ya ya betul. Oke. Ya, tarik. Siap. Oke. Terus yang 14,9-nya ditarik. Terus sebelahin. Oke, 32% ya kalau pakai APE alat evaluasinya. Terus di sebelahnya APE MA2. Ya, sama dengan di atas nggak bisa. Oke, sama dengan yang H8 itu 8 dibagi Eh, bagi 30. ini, Pak. Dari yang ini dari yang T3. Ya,
bagi. Oke, siap. Betul. Tarik. Terus yang 1370-nya. Oh ya, ini. Ya. Nah, ini kebetulan kalau soalnya seperti ini, baik pakai MAD maupun MAP, yang lebih bagus adalah MA2. Ya, betul ya? Yang lebih baik dengan metode MA2. Mungkin nggak, Pak, berbeda? Mungkin sekali. Saya pernah suatu tahun ngasih soal, ternyata secara AD lebih bagus A, secara yang lain MSE atau MAPE itu lebih baik cara kedua. Oke, ya itu yang nomor 1A. Oke, 1B. 1B dengan seasonal index, tentukan ramalan T2 tahun depan bila diperkirakan penjualan tahun depan 300. Pertama kita cari indeks T2. Caranya mencari indeks T2. Jadi buat rata-rata T2-nya, Mas. Ini Pak. Di bawah, di B21. Ya, rata-rata T2. Ya, di sebelahnya sama dengan itu ditambahin semua tuh yang T2. 25 tambah ya. Tambah 40 T2 lagi. C8. Oh iya, iya. Tambah 50. Oke. Bagi 3. Bagi 3. Tapi itu dalam kurung. Dalam kurung. C4 tambah yang atasnya dalam kurung. Nah, ya, di sebelum C4 kasih buka kurung. Oke. Siap. Betul. Oke. Rata-rata aktual sales di bawahnya B22. Ya, udah. Itu rata-rata semuanya. Ini Pak. Dari Ya. itu. Ya. Sama dengan average. Oke. Indeks T2 ya, itu sama dengan indeks T2-nya sama dengan 38 bagi 40. Itu 38,33 bagi 48,75. Oh, Ya. Maka peramalan di bawahnya, peramalan T2, peramalan T2 berikutnya, oke, sama dengan di sebelahnya, oh, coba. ya, sama dengan, ya situ aja ya, sama dengan buka kurung 300 bagi 4
tutup kurung, kali 0,786325. Yang ini ya. Ya, oke. Nah, jadi sama dengan 59 ya. 300 dapat dari mana tadi? Dari soal Pak. Dari soal. Kenapa dibagi 4? Eh, Triwulan bukan, Pak? Ya, kalau soalnya catur bulan nanti dibagi berapa? Kalau catur bulan dibagi 3 dong. Ya kan? Iya, Pak. Ya. Kalau bulanan bagi Satu, dua. dua. Kalau bulanan bagi 12. Ya, begitu. Ini soal nomor 1. Ya, ada yang ditanya? Ini Pak, kemarin eh, pas pertemuan bersama Pak David, Pak David juga ngirim soal buat UAS, Pak. Ya, betul, betul. Yaitu membuat seperti ini ya kompetensi di masa depannya, masa depan kan? Iya, Betul ya? iya. Ya, itu soal nomor 3. Oke. Ya. Jadi maksud saya itu gini, saya itu mau ngasih soal 4. Yang 2 itu PR, yang 2 itu berhitung beneran. Oke. Oke? Ya. Yang soal tugasnya Pak David kan tugas individu kan? Iya, Pak. Oke. Nah, yang tugas tugas AHP ini tugas satu kelas, sekelompok aja. Yang AHP, oh yang AHP ya, Pak. Ya, yang AHP tugas satu kelas. Oke, sekarang Yulio sudah nonton ini nggak YouTube penghitung AHP dengan ini nggak dengan di YouTube dengan Excel sudah belum? Belum, Pak. Oke, sekarang ini di close. Ini buka YouTube, Pak. Iya buka YouTube. Menghitung AHP dengan Excel. Ya, ya itu. Nonton dulu. Nonton dulu Yang bareng-bareng. yang paling atas, Pak. Iya, boleh. Nonton dulu ya. Suaranya terdengar nggak, teman-teman? Enggak. Enggak ya. Kalau misalnya tidak terdengar nanti itu Yulio. Maaf, Pak. Kenapa, Pak? Putus-putus. Yulio. Ya kalau tidak terdengar ini tugas individu aja menghitungnya. Ya, Oh, ini videonya saya share ke kelas saya, Pak. ya boleh. Oke. Dah. Terus teman-teman eh, Matthew cari di Google di
Google Ya. Eh, dengan AHP PDF. Dia apa, Pak? AHP PDF. Ya, pemilihan produk apa gitu dengan PDF. Bukan, tapi yang artikel ilmiahnya. Oh, iya. Berarti di Google Scholar ya, Pak? Pemilihan produk, ya boleh. Scholar boleh, Google boleh. Dengan AHP PDF. Nah, itu contohnya tuh. Yang pemilihan cemilan khas Sampit Oh iya. terlaris. Iya. Nah, ini contohnya ya. Ini bisa kalian contoh ini. Oke? Ya. Nah, nanti terus teman-teman buka artikel saya, Yulio. Why, why, Di sini. why, why people in Taiwan, Indonesian people in Taiwan. Why Indonesian people in Taiwan using Facebook? Ya. Nah, itu yang paling atas. Nah, ke isinya, ke isinya, ke isinya. Stop, 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 stop. Ya, terus, bukan stop. Terus. Nah, stop, stop, stop. Dibesarin. Oke. Nah, jadi teman-teman, hasil penelitian saya, orang itu pakai Facebook itu mayoritas untuk 3. CO, koordinasi, 2, leisure, 3, persepsi risknya. Jadi ketakutan dia terhadap risk atau keamanan penyalahgunaan pakai Facebooknya. Oke? Nah, ini jadi ditutup Matthew. Teman-teman, teman-teman semua, buat satu penelitian berdasarkan penelitian saya ini untuk memilih apa site networking site yang masih digunakan oleh kalian sekelas saja datanya. Faktor-faktornya ini digunakan untuk koordinasi, digunakan untuk hiburan, yang ketiga keamanannya. Jadi faktor-faktornya itu aman, hiburan, sama koordinasi. Oke ya, keamanan, hiburan, dan koordinasi. Terus yang dua, produknya yang kalian masih gunakan apa nih sementara ini?
Teman-teman masih pakai apa sosial medianya? Insta Instagram, Instagram mungkin Pak. Instagram terus apa lagi? Hmm, Twitter masih nggak? Twitter mungkin nggak banyak Pak. Nah, lebih banyaknya di Instagram sih Pak. Hubungan total kalian masih Instagram, eh, WhatsApp terus apa lagi? TikTok nggak? Oh iya TikTok Pak. Nah, ini eh, eh, kalau susah kalian boleh cari produk lain sekelas rame-rame dan itu jadi UAS nomor 2 yang sifatnya kelompok. Kelompok yaitu tugas satu kelas. Tugas satu kelas. Jadi satu kelas ada satu artikel ini, bukan satu artikel. Ya saya minta hitungannya saja. Ditutup dulu share-nya itu ditutup dulu ya. Kita diskusi aja sekarang. Oke Pak. Nah, tapi misalnya nanti kalian ini mau memilih sekolah gitu ya, pemilihan universitas. Faktornya misalnya SPP, terus peringkat universitas, atau ketiga kualitas pengajar misalnya, atau memilih mobil. Eh, yang menjadi faktor misalnya, yang menjadi faktor harga jual kembali, performa mesin, ngebutnya misalnya. Yang ketiga apa harganya. Jadi ada harga jual, harga harga pertamanya. Misalnya seperti itu. Terus ada produknya. Misalnya sekolah tadi dibandingkan misalnya lab school lawan di Ponegoro lawan mana Al Azhar gitu misalnya. Atau kendaraan dipilih antara Avanza, Livina sama Terios misalnya. Itu sepakat aja satu kelas. Tapi faktornya dicari dari Google Scholar. Faktor-faktor masyarakat memilih mobil. Faktor-faktor masyarakat memilih restoran. Jadi seperti itu. Terus cara menghitungnya, sekarang buka Excel kosong lagi, Matthew. Oke Pak. Oke, misalnya yang tadi ya, misalnya yang tadi. Faktor-faktornya kan ada. Faktornya saya satu faktor, tulis faktor. Oh iya Pak. Nah, terus tadi apa tadi? Eh, keamanan, dua. Tadi apa kedua? Koordinasi, hiburan, tiga koordinasi. Oke. Terus produknya misalnya produknya di bawah produknya misalnya eh, Instagram, WhatsApp, TikTok. Oke. Nah, nanti eh, buat ini eh, keamanan lawan hiburan.
Di sebelahnya di D. D, keamanan, hiburan. Sebelahnya hiburan. Ini di judul ya Pak? Sebelahnya di E aja. Keamanan, yaitu keamanan, hiburan. Oke. Ya, satu kelas ini ada berapa anggotanya? 45 Pak. Apa? 45. Dibuat 1 sampai 45. Di mana ya Pak? Di C, 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 C. Ya, itu 1 sampai 45 ya. Nanti teman-teman memilih. Memilih satu kelas. Satu kelas antara keamanan dengan hiburan dalam menggunakan produk itu yang lebih diutamakan yang mana? Misalnya berarti totalnya nanti yang memilih hiburan 5, keamanan 40, ya, misalnya ya. Ya 1 sampai 45 itu ya. Ya, ini yang kelima. Ya. Di bawah total di bawahnya tuh di bawah 45 tuh total. Oh, di bawah 45 ini Pak? Ya. Misalnya totalnya yang memiliki keamanan 40, hiburan 5, maka keamanan berbanding hiburan itu 8:1. Gitu ya. Oke. Terus di sebelahnya keamanan dibandingkan dengan koordinasi. Ya. Terus di sebelahnya lagi hiburan dibandingkan koordinasi. Nah, tujuh eh, hubungan antara keamanan, hiburan, dan koordinasi. Nanti misalnya keamanan dengan koordinasi, misalnya 20:25. Ya, 20:25. Ya, tapi misalnya 10:35. Ya bisa dibanding, artinya 1:4 gitu. Gitu ya. Ya. Begitu juga nanti untuk pemilihan produk, teman-teman memilih juga Instagram dibanding WhatsApp, WhatsApp dibanding TikTok, Instagram
Nah, nanti lakukan replikasi yang dari video itu, yang ditonton itu. Oke, Pak. Ya, ya jadi gitu. Oh, maaf, Pak, izin bertanya. Ya, Berarti soal buat UASnya itu dua hitung-hitungan kayak yang pertama tadi ya, Pak? ya, Ya, terus betul. satu dari Pak David. Nah, Satu lagi yang ini, Pak, tugas sekelas. ya. Jadi ujiannya 4 soal, 2-nya PR, 2-nya onsite. Oke. Yang on-site itu yang mana, Pak? Forecasting sama bill of material. Itu yang belum saya ajarkan. Oke. Bill of material belum saya ajarkan. Udah ya. Nah, nanti di terakhir dibuat pilihan favorit penggunaan. Hanya boleh milih satu. Nanti teman-teman ada data, faktor-faktor, terus ada data eh, kemungkinan pemilihan, terus ada data produk yang dipakai sekelas ini saat ini. Gitu. Nah, cukup hitungan-hitungannya saja, tapi pilihan ya, faktornya itu bisa dipertanggungjawabkan sama jurnal. Terus yang ketiga produknya ya kesepakatan sekelas saja. Ini soal nomor 2-nya. Gitu. Ada yang bisa ditukar lagi? Bisa didiskusikan lagi untuk soal nomor 2? Cukup ya, Julio. Iya, Pak. Nanti kalau kalian pas kerjakan ini belum jelas, saya di WA aja nggak apa-apa. Dibuat Zoom lagi juga nggak masalah. Oh, Ya, oke, Pak. Ya, izin bertanya, buat tugas sekelas ini, eh, deadline-nya kapan, Pak? ya Julio ya. Semuanya pas pas saya mau masukkan nilai paling lambat 6 Januari. Oh, oke. Kalau buat UAS yang on-site-nya itu berarti harus kesepakatan dari kita ya, Pak? Dari mahasiswa sama Bapak. Masih punya hutang satu lagi kan, mengajarkan bill of material kan. Oh iya, Pak. Setelah saya ngajarin bill of material, baru kita pikir mau ulangannya kapan, ujiannya kapan. Hmm. Jadi misalnya hari Jumat, hari Sabtu, teman-teman sekelas sudah sepakat, Pak, kita belajar of bill of material yuk, boleh. Tapi jangan sekarang ya, jangan sekarang. Jangan hari ini. Saya lagi ngantar orang tua saya di rumah sakit. Baik. Ya, Berarti eh, izin tanya lagi, Pak. Berarti pertemuannya itu nggak harus pada saat jam perkuliahan ya, Pak? Jam mata kuliah manajemen operasi. nggak harus, nggak harus, nggak harus, nggak harus, Oke, Pak. nggak harus. Ya, oke ya. Sementara udah ya. Iya, Sementara Pak. udah dulu ya. Oke, Pak. Oke, ya.
Ya, Terima kasih Pak. baik. Assalamualaikum. Makasih semuanya.